Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang setia nonton di video kali ini. Oke, jadi kita akan bahas ya tentang beberapa resiko dan tentu saja ini pengalaman dari Kak Nurjanah 2194. Bang, suami saya diteror kredivo dari WA, SMS, dan juga telepon. Anehnya saya dan suami nggak pernah download tuh aplikasi. Tiba-tiba ada DC ke rumah bilang suami saya minjem uang dari APK itu. Padahal suami saya nggak pernah ada pinjaman. Apakah itu penipuan dan kata-katanya juga kasar di WA dan SMS? Anehnya data suami saya ada di situ. Itu penipuan bukan sih? Karena sering ditengin DC, suami saya udah bayar setengahnya. Dan suami saya transfer ke DC-nya karena suami saya nggak tahu rekening kredivo. Karena kan suami saya nggak ngerasa login ke itu APK. APK-nya aja nggak ada di HP suami saya. Oke, jadi ini mungkin penting buat teman-teman yang mengalami hal yang sama. Mungkin langkah-langkah yang harus kalian lakukan, harus kalian waspadai agar tidak terjadi ke kalian. Nggak pernah pinjem, nggak pernah install, tapi ada tagihan serta bahkan sampai DC-nya datang ke rumah untuk menagih uang. Jadi pertama-tama yang harus teman-teman lakukan ketika mengalami situasi seperti ini adalah menghubungi langsung customer service dari Kredivo. Tanyakan validasi data kalian, lalu cek apakah benar ada tagihan atau tidak. Nah, itu adalah cara paling cepat untuk memvalidasinya ketika teman-teman memang tidak pernah merasa melakukan peminjaman atau bahkan nginstal aplikasi Kredivo aja nggak pernah. Nah, ini penting juga dilakukan buat teman-teman yang pernah install aplikasi Kredivonya ya. Jadi ya siapa tahu dibobol orang, siapa tahu digunakan orang. Nah, dari telepon CS inilah kita tahu bener nggak sih tagihan tersebut. Kalau bener kapan pakainya, ditagih melalui HP yang mana, artinya akun Kredivo kalian berhasil dibobol orang. Kok bisa? Ya maling sekarang makin canggih-canggih ya. Bahkan dengan data KTP kalian dan lain sebagainya itu bisa dipakai untuk mendaftar Kredivo dan juga bisa dipakai untuk melakukan penipuan. Dan ya kalian yang ditagih. Nah, kalau udah seperti ini, hindari juga ya seperti Kak Nurjana tadi, hindari juga untuk membayar ke DC. Mau bayar setengahnya kayak hindari. Karena kalau itu penipuan, teman-teman yang akan rugi karena uang kalian tuh hangus begitu aja dan belum tentu loh uang kalian masuk ke rekening Kredivonya, tapi justru ke kantong oknum-oknum penipu tadi. So, masalah seperti ini memang jangan dianggap remeh, lebih baik kita kehilangan uang untuk beli pulsa daripada masalah ini berangsur-angsur ya. Tapi kalau melihat DC-nya rajin datang ke rumah, bisa jadi kemungkinan terbesar sih data suami kakak itu digunakan orang lain untuk mengajukan pinjaman. Karena menurut saya kok kalau penipuan berani banget ya sampai datang berkali-kali untuk menagih seperti itu. Ya, tapi ya paling amannya konfirmasi dulu deh, konfirmasi ke Kredivonya secara langsung. Bener nggak ada tagihan, bener nggak ada transaksi, dan segera minta untuk diamankan. Ya, dan hati-hati waspada juga cek di beberapa platform lainnya seperti kayak Akulaku dan lain sebagainya. Apakah ada pinjaman atas nama suami kakak atau data suami kakak atau tidak? Karena itu penting. Takutnya ini nggak cuma di Kredivo aja tapi melebar ke pinjol-pinjol yang lainnya. Ya, jadi di cross check aja ulang, nggak ada salahnya kok. Semoga masalah ini bisa segera teratasi. Semoga ini tidak bisa menimpa ke teman-teman yang lain. Dan amit-amit jika sampai ini terjadi, teman-teman insya Allah sudah mengerti apa langkah pertama yang harus teman-teman lakukan saat ada di situasi seperti ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga teman-teman yang sedang galbay di Kredivo saat ini bisa dilunaskan utangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dimudahkan rezekinya biar kedepannya tidak otak-atik dan juga tidak tergoda untuk mengajukan pinjaman online lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.